Saat pembuatan atau proses produksi film ini terjadi musibah yang mengakibatkan hilangnya satu nyawa dari kru pembuat film. Oke, hai, kali ini selamat datang lagi di podcast Dokter Klinik. Nah, kali ini saya punya sesuatu yang berbeda. Jadi sekarang kita bakalan berbicara seputar film. Semoga kamu tertarik dan kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama kamu. Topik tentang film pasti seru untuk dibahas. Ini adalah film horor yang baru saja dirilis yang berjudul Utusan Iblis. Film horor seperti ini seringkali menggabungkan elemen ketegangan psikologis dan horor supranatural yang membuat penonton merasa cemas. Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan pertama, aku mau ngasih lihat dulu sedikit cuplikan tentang film Utusan Iblis. Kita lihat sama-sama. Halo Cantika. Ya Cantika. Gimana hubungan kamu sama anak kamu? Tidur, anakku tidur, malam tiba. Kamu ngerasa ini semua terhubung dengan Cantika nggak? Oke, itu dia cuplikan film yang sudah kita perlihatkan. Tentunya sangat menarik. Apa yang membuat film Utusan Iblis berbeda dari film horor lainnya di Indonesia? Film Utusan Iblis bisa jadi terasa berbeda karena mungkin mengangkat cerita dan konsep horor yang lebih segar dan unik dengan pendekatan yang lebih psikologis atau menggugah rasa takut secara lebih mendalam. Bisa jadi juga penggunaan elemen mistis dan ketegangan yang lebih intens serta cara penyampaian cerita yang lebih gelap atau tak terduga. Ini bisa menjadi ciri khas yang membedakan film ini dari film horor Indonesia lainnya yang lebih mengandalkan unsur jump scare atau hantu yang lebih umum. Sepakat, saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Bisa gak diperkenalkan dulu bintang-bintang penting yang mengisi film ini? Film Utusan Iblis memang menarik, terutama dengan bintang-bintang yang mengisi peran Shroud. Beberapa aktor dan aktris penting dalam film ini antara lain Satte Tio Pakusadewo, aktor senior yang terkenal dengan peran-perannya yang kuat. Di film ini, ia berperan dalam Grafters yang menarik intensitas ketegangan. Dua Luna Maya, aktris yang sudah lama dikenal dalam dunia film Indonesia dengan peran yang selalu menarik perhatian. Ia fans dan Ukidovina Frank, aktor Giel Shreman emosional. 3. Rukman Rosadi, nama yang mungkin lebih baru dalam dunia perfilman, namun mampu memberikan penampilan yang memikat. Dengan peran-peran dari aktor-aktor ini, film Utusan Iblis pasti memiliki kualitas akting yang mendalam, yang mampu menambah nuansa horor yang lebih mengerikan. Oke, ada beberapa nama-nama penting dan juga nama-nama yang memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, tapi juga tidak sedikit nama-nama yang memang baru di dunia perfilman. Nah, lalu bagaimana proses pemilihan casting dan juga karakter dalam film ini? Proses pemilihan casting dalam film Utusan Iblis tentu sangat penting untuk memastikan setiap karakter bisa hidup dan memberikan dampak yang kuat pada penonton. Biasanya, pemilihan karakter dalam film horor seperti ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Setiap karakter dalam film horor biasanya memerlukan aktor yang mampu menampilkan emosi yang intens, baik itu rasa takut, cemas, atau kebingungan. Misalnya, aktor yang berperan sebagai orang yang terjebak dalam situasi mencekam perlu memiliki kemampuan untuk menampilkan perasaan tersebut secara meyakinkan. Oke, bisa ceritakan dulu sedikit bagaimana cerita tentang latar belakang dan inspirasi di balik pembuatan film Utusan Iblis ini. Film Utusan Iblis memiliki latar belakang yang cukup menarik dan berakar pada genre horor yang menggugah rasa takut secara psikologis. Film ini mengangkat tema tentang sosok yang menjadi utusan dari kekuatan jahat atau iblis, yang membawa kesulitan bagi karakter.
Inspirasi di balik pembuatan film ini bisa jadi berasal dari ketertarikan terhadap tema mistis dan kekuatan jahat yang sering digunakan dalam cerita horor. Namun, film ini memberikan pendekatan yang sedikit berbeda dengan menonjolkan ketegangan mental dan elemen misteri yang lebih kuat daripada sekadar kehadiran hantu atau makhluk menyeramkan. Apakah ada bagian dari cerita atau tema yang menurutmu menarik atau unik di film ini? Oke, pastinya dari semua rangkuman ini pasti akan jadi sangat menarik sekali kalau misalkan kita tonton videonya secara langsung. Nah, apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan karakter dalam Utusan Iblis ini, di film Utusan Iblis? Fokus utamanya itu apa? Fokus utama dalam pengembangan karakter di Utusan Iblis kemungkinan besar terletak pada bagaimana karakter-karakter utama berhadapan dengan ketakutan, keraguan, dan pergulatan internal mereka. Dalam film horor seperti ini, pengembangan karakter seringkali berkisar pada dinamika psikologis, di mana setiap karakter dihadapkan pada situasi yang semakin mencekam, baik secara fisik maupun mental. Yaitu pergeseran emosi. Karakter-karakter di film ini mungkin akan menunjukkan perkembangan yang besar dalam hal bagaimana mereka menangani ketakutan atau ancaman. Misalnya dari rasa tidak percaya menjadi lebih waspada atau bahkan terguncang oleh realitas yang mereka hadapi. 2. Dinamika antara karakter film seperti ini juga seringkali mengembangkan hubungan antara karakter-karakter yang ada, baik itu hubungan antara korban dan pelaku atau antara individu yang saling mendukung di tengah situasi yang penuh ancaman. 3. Keterikatan dengan elemen supranatural. Karakter dalam film ini kemungkinan besar juga dibentuk oleh pengaruh dari dunia supranatural atau kekuatan jahat yang menjadi pusat cerita. Proses karakter menerima atau melawan hal-hal ini bisa menjadi bagian penting dari pengembangan cerita. Secara keseluruhan, pengembangan karakter di film Utusan Iblis pasti sangat berfokus pada bagaimana karakter bertransformasi saat menghadapi situasi ekstrem yang mempengaruhi psikologi mereka. Apakah ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan sutradara melalui film ini? Pesan penting yang ingin disampaikan sutradara dalam Utusan Iblis mungkin berfokus pada konflik internal antara kebaikan dan kejahatan, serta bagaimana ketakutan bisa memengaruhi keputusan dan perilaku seseorang. Supaya itu, film ini juga bisa mengingatkan penonton tentang pentingnya menghadapi rasa takut dan kegelapan dalam diri kita, serta dampak dari pilihan yang kita buat dalam situasi ekstrem. Sebelumnya film ini apakah diambil dari kisah nyata atau hanya fiktif belaka? Film Utusan Iblis tampaknya lebih bersifat fiksi dengan elemen horor yang dibangun berdasarkan imajinasi dan tema-tema supranatural. Meskipun film ini bisa terinspirasi oleh kejadian nyata atau legenda lokal, besar kemungkinan ceritanya dikembangkan untuk menciptakan suasana yang menegangkan dan menyeramkan daripada berdasarkan kisah nyata yang spesifik. Hal ini sering dilakukan dalam film horor untuk memberikan sentuhan lebih dramatis dan mendalam pada cerita. Adakah cerita-cerita di film yang memang sedikit menyamai dengan cerita aslinya? Jika memang ada, cerita apakah itu? Jika ada cerita yang sedikit menyamai kisah nyata dalam Utusan Iblis, kemungkinan besar itu terinspirasi dari legenda atau cerita rakyat tentang kekuatan jahat dan pengaruhnya terhadap manusia. Di banyak film horor Indonesia ada pengaruh cerita-cerita mistis atau supranatural yang berasal dari kepercayaan lokal atau pengalaman orang-orang yang mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh. Namun, detail spesifik tentang cerita asli yang mungkin diangkat dalam film ini belum dapat dipastikan tanpa penjelasan lebih lanjut dari pembuat filmnya. Berbicara tentang mistis, adakah kejadian-kejadian aneh saat memproduksi film ini? Dalam produksi film horor seperti Utusan Iblis, cerita tentang kejadian-kejadian aneh di lokasi syuting sering kali muncul, entah itu benar-benar terjadi atau menjadi bagian dari atmosfer horor yang melekat pada proyek tersebut. Meski belum ada laporan spesifik tentang kejadian mistis selama pembuatan film ini, biasanya kru atau pemain film horor melaporkan hal-hal seperti sapu, peralatan yang tiba-tiba rusak tanpa sebab. Dari mana info ini kamu dapatkan? Informasi ini berdasarkan pola umum yang sering terjadi dalam produksi film horor di mana cerita-cerita mistis atau pengalaman aneh seringkali dibagikan oleh kru atau pemain untuk menambah daya tarik cerita film.
Namun, untuk Utusan Iblis sendiri, aku tidak memiliki informasi spesifik tentang kejadian mistis selama produksi, karena belum ada pernyataan resmi dari pembuat film atau laporan yang dikonfirmasi. Berarti belum ada pernyataan resmi tentang apa yang terjadi, dari mana cerita ini diangkat, dan lain sebagainya dari pembuat film ini sendiri. Betul, sejauh ini belum ada pernyataan resmi atau detail spesifik dari pembuat film Utusan Iblis yang menjelaskan asal cerita, inspirasi utama atau kejadian khusus selama produksi. Oke, Ai, selama film ini berlangsung, bagian manakah yang paling menegangkan di film Utusan Iblis ini? Bagian paling menegangkan dalam Utusan Iblis kemungkinan besar adalah saat para karakter menghadapi entitas jahat yang menjadi pusat cerita. Klimaks cerita di mana rahasia terbesar atau solusi untuk melawan ancaman terungkap seringkali dengan pengorbanan atau risiko besar bagi karakter utama. Namun, untuk detail spesifik adegan menegangkan dari Utusan Iblis lebih baik berdasarkan pengalaman langsung menonton, karena setiap penonton bisa merasakan ketegangan di bagian yang berbeda. Oke, Ai, adakah informasi lokasi di mana pembuatan film ini dilakukan? Film Utusan Iblis sebagian besar syutingnya dilakukan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Oke, sampai saat ini berapakah jumlah penayangan film ini? Film Utusan Iblis telah tayang di bioskop sejak 2 Januari 2026. Pada hari keempat penayangannya, film ini berhasil menarik lebih dari 100.000 penonton. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai total jumlah penonton secara keseluruhan. Oke, bagaimana akhir dari cerita film ini? Saya tidak bisa memberikan detail lengkap tentang akhir cerita Utusan Iblis untuk menjaga pengalaman menonton tetap menarik, terutama bagi mereka yang belum menontonnya. Namun, film ini disebut-sebut memiliki klimaks yang mengungkap rahasia besar tentang latar belakang karakter dan entitas jahat yang menjadi inti cerita. Baik, siapa sutradara atau orang-orang penting di balik cerita film ini? Sutradara dari Utusan Iblis adalah Awi Suryadi, yang dikenal dengan gaya penyutradaraan dalam genre horor. Dia juga terlibat dalam beberapa proyek film terkenal lainnya, terutama dalam genre horor. Selain itu, penulis skenario film ini adalah Dini Sundari, yang turut berperan penting dalam membangun cerita yang mencekam dan penuh ketegangan. Beberapa produser yang terlibat di film ini juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga kualitas produksi, seperti Fauzi dari rumah produksi. Orang-orang ini berperan dalam memastikan film ini memiliki kualitas visual dan cerita yang menarik bagi penonton. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kemungkinan besar ini adalah sebuah hoax. Jadi menurut isu, saat pembuatan atau proses produksi film ini terjadi musibah yang mengakibatkan hilangnya satu nyawa dari kru pembuat film ini. Hoax ataukah benar? Sejauh ini tidak ada pernyataan resmi atau konfirmasi dari pihak pembuat film atau sumber yang terpercaya mengenai kejadian musibah yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang kru selama dunia perfilman, terutama pada film dengan tema horor. Namun perlu diingat untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber yang sahih. Sampai sekarang tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, jadi bisa dikatakan bahwa itu lebih cenderung kepada rumor atau hoax. Berarti kemungkinan besar itu hanya hoax aja ya, karena belum ada pernyataan resmi ataupun info-info pasti mengenai kasus tersebut. Oke, dan itu adalah pernyataan-pernyataan memang mungkin bisa saja ada di kalangan masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat. Mungkinkah itu hanya sebatas hoax yang memang diciptakan oleh orang-orang yang terkait dengan film ini, ataukah memang hanya berita yang muncul dari orang iseng aja? Kemungkinan besar isu-isu semacam itu bisa saja muncul sebagai bagian dari sensasi untuk menarik perhatian atau bahkan sekadar rumor yang berkembang di masyarakat. Dalam dunia perfilman, terutama untuk film dengan tema horor atau mistis, seringkali muncul berbagai cerita yang beredar untuk menambah ketegangan atau pengetahuan publik. Terkadang hal ini juga bisa saja dipicu oleh perbedaan persepsi atau ketidaksukaan terhadap konten film tersebut dari beberapa kelompok masyarakat.
Namun, tanpa adanya pernyataan resmi dari pihak pembuat film atau otoritas terkait, sulit untuk memastikan apakah isu tersebut benar atau sekadar hoax.